Facebook Instagram Ads untuk kalian para juragan food and beverage atau yang jualan makanan dan minuman. Yang akan aku share kali ini beneran berdasarkan pengalaman aku ngehandle klien-klien yang jualannya adalah makanan ataupun minuman. Tapi lebih tepatnya kayak makanan ya. Dan ini sudah terbukti ada testimoninya, videonya pernah aku buat. Jadi dia dalam sebulan ketika konsultasi dulu udah spend 29 juta dengan omset 120 juta ini, dan keuntungannya kotor ya setelah dipotong biaya iklan itu adalah di angka 29 juta, ROAS-nya 4,26. Itu pada saat itu. Aku jadi berpikir lagi kenapa nggak aku bikinkan video yang lebih deep, lebih dalam lagi tentang Facebook Instagram Ads ini iklanin produk makanan ataupun minuman. Tanpa review, langsung saja kita akan masuk ke videonya. Dan jangan lupa kalau kalian ngikutin ini, langsung praktek. Oke? Jualan produk makanan ataupun minuman itu adalah produk yang ya kesehariannya kita konsumsi. Namanya juga manusia ya. Nah, untuk kalian para pengusaha makanan dan minuman ya, itu pasti bertanya kan, kalau ngiklaninya menggunakan Facebook Instagram Ads, itu ngiklaninya ke mana ya? Kita mulai dari yang pertama itu dulu. Ketika nanti kalian ngiklanin ya kan, ada iklannya lalu mendarat ke website ataupun landing page-nya, sama aja sebenarnya. Itu tak sarankan kalau kalian jual makanan atau minuman, itu mendaratlah ke halaman produk di website kalian. Dan sebenarnya kalian nggak perlu bikin landing page yang kayak panjang lebar, yang kayak ala-ala mas-mas gabut di luar sana. Menurut pengalaman aku pengalaman aku yang menemani klien-klien aku, mereka konsultasi itu, sebenarnya kayak gini aja cukup ya. Di testimoni klien aku tadi itu dia modelnya seperti ini. Jadi langsung masuk aja ke halaman produk seperti ini, ada nama produknya, reviewnya, deskripsi yang simple aja, ada harganya, ada juga foto-fotonya yang bikin ngiler tentunya fotonya. Terus ada ukurannya kalau memang ada. Berikutnya tinggal tambah ke keranjang lalu buy it now. Terus juga teman-teman, walaupun ini nanti checkoutnya ke website, jangan lupa ya ada tombol WhatsApp di bawah ini. Jadi ini untuk bantuan. Kalaupun nanti ada yang order lewat WhatsApp, enggak masalah ya. Yang penting ada tombol WhatsApp-nya di sini, tapi bukan sebagai tujuan utama, sebagai bantuan aja. Terus lanjut ke bawahnya, biasanya di sini ada testimoninya. Tentu testimoni ini akan ada kalau sudah ada yang beli, atau kalian ngirim sampel ke influencer ataupun siapapun itu yang mau ngasih review di sini ya. Dan aku rasa review ini sangat penting sekali karena manusia itu kadang-kala kita suka sebagai pembeli pertama, tapi kalau belum tahu kayak gimana ya jadi nggak mau. Makanya kita suka milih yang toko yang agak lebih rame. Nah, review lah produk yang akan dijual itu menjadi apa ya? Ya bikin mereka itu udah ada yang pernah beli ya. Jadi penting sekali untuk ada review. Nah, selain contoh yang kayak gini, aku juga ada contoh yang lain lagi. Nah, misal kalian juga bisa katakanlah memang brandingnya itu yang makanan ataupun minuman yang agak premium, nah bisa nih dibuat seperti ini. Atau bahkan bisa dibikin modelnya adalah subscription seperti ini ya. Jadi bisa kayak belinya itu langganan. Kalau langganan bisa lebih terjangkau. Misal seperti ini. Bawahnya kayak gimana? Ya simpel aja seperti ini. Yang penting adalah permainan gambarnya. Namanya juga premium ya, di permainan visual mata. Seperti ini guys, ini untuk jualan saus. Berikutnya aku juga ada contoh lagi. Nah, ini adalah jualan minuman tapi bukan minuman alkohol ya. Jadi ini minuman kayak terbuat dari tanaman. Itu ya, teman-teman bisa ditampilkan websitenya seperti ini, simple aja. Coba kita turun ke bawah ya. Ada kayak reward ya. Ada awardnya, terus kenapa orang-orang pada suka, terus tanamannya ini ingredientnya itu apa aja, kenapa bisa dibilang ini tanamannya itu magic ya. Terus bedanya apa sama minuman beralkohol kayak gitu kan. Ini kan nggak bikin mabuk misal kayak gitu ya. Terus siapa yang buat, misal kalau teman-teman itu produknya ada keunikan di situ ya. Terus ada juga testimoninya, ada juga testimoni dari
liputan-liputan kayak gini, terus cara minimnya kayak gimana ya. Simpel aja sebenarnya, terus ada testimoni dari customer-customernya dia ya. Ini contoh halaman produknya, bisa kalian duplikasi ya. Tentunya isinya seperti apa ya, itu terserah kalian nanti ya, tergantung produknya. Terus ada teman-teman yang menjadi penting juga ketika nanti menggunakan website yang full purchase seperti ini, itu nanti berarti pixel yang kalian gunakan itu adalah pixelnya adalah purchase. Jadi ketika nanti kalian menjalankan iklan, pilih pixelnya ketika bikin campaign tuh ya, pilihnya adalah yang purchase dan pastikan pixel purchase-nya sudah aktif. Dan nanti untuk pembayarannya jangan cuman transfer doang, itu udah kuno ya. Sediakan juga payment gateway sehingga nanti ada pilihan virtual account dari BCA, Mandiri, BNI dan sebagainya itu, dan juga ada pilihan juga kartu kredit atau mungkin QRIS ya kan, Indomaret, Alfamart, pokoknya semuanya dilengkapi supaya mereka yang mau beli itu dari berbagai macam jenis transaksi tersedia. Jadi orang nggak malas lagi itu. Kalau COD gimana? Nah biasanya kalau orang-orang yang transaksi di website seperti ini udah nggak mikir COD karena tampilannya, brandingnya sudah oke. Kalau marketplace gimana? Apakah tetap harus diadakan atau ditiadakan? Ya, marketplace menurut pendapat aku karena di WKW kalian ini ya, tetap aja diadakan. It's okay juga tetap akan menjadi tambahan profit buat kalian ya, para juragan produk makanan ataupun minuman ini ya, tetap ada diadakan aja gitu kan. Tapi nanti di langkah jangka panjangnya, aku sangat menyarankan nanti kalian itu mengaktifkan atau segera aja daftar namanya adalah CPAS. Jadi nanti supaya bisa ngiklan ke marketplace tapi bukan ngopi paste link marketplace-mu ke iklan ya. Ya, tapi ada suatu akun khusus dikhususkan untuk ngiklan di marketplace. Jadi nanti itu resmi dan akan muncul datanya di dashboard ya. Tapi untuk langkah di awal kalau baru pertama kali bikin bisnis untuk makan minuman yang dikirim online, aku sarankan tetap ada marketplace. Jadi kalau ada yang pesen ke sana, ada marketplace enggak? Nah, silakan aja, enggak apa-apa. Berikutnya adalah iklannya seperti apa. Ya, ini penting sekali ya, karena kalian kan iklannya di Facebook, Instagram Ads, yang mana pintu gerbangnya adalah iklannya itu sendiri. Nah, ini aku udah ada beberapa contoh. Untuk contoh iklan yang pertama, ini aku ambil dari It's Humble. BTW It's Humble ini bukan klien Fusik ya, tapi aku sering ngasih contoh ini aja karena dia bagus sih untuk kontennya. Nah, ini aku mau ngasih contoh yang ini guys ya. Silakan teman-teman bisa dicermati. Canggur mau apa? Waduh, Mas Canggur mau apa nih bawa cabai banyak-banyak sampai bawa 2 karung kayak gitu. Tuh lihat, mana cabenya fresh banget lagi. Setelah penantian panjang, akhirnya harga cabai di bawah 100.000 guys. Langsung aja kita masak bestseller kita, cumi ciamik. Wehehe, awal mantap. Ternyata harga cabai udah turun di bawah 100.000. Mas Canggur hari ini mau masak sambal cumi ciamik. Tuh nguleknya aja sampai berotot kayak gitu. Semangat banget ya Mas Canggur. Nah, langsung tuang aja mas. Nah iki cabenya merah menggoda merona kayak gini. Lanjut langsung tuang cuminya. Tuh cuminya gendut-gendut ya, jadi gemes. Lihatnya aja jadi ngiler. Ayo Mas Yanggun kelaparan ya. Langsung ngambil cumi pakai nasi putih. Udah gitu langsung dimakan dengan penuh kenikmatan. Ya ampun, ngiler banget loh mas. Ayo siapa yang ngiler juga? Ya, contoh yang pertama itu tadi itu menunjukkan kayak gimana sih kayak proses pembuatan sambelnya, tentu dengan gaya yang agak alay ya. Nah, contoh iklan seperti ini bisa kalian coba juga ya. Nah, untuk contoh iklan yang berikutnya, ini dari si Truff tadi, tapi bukan sausnya yang jadi contoh, tapi mayonesnya. Jadi ini contohnya adalah produknya itu didemokan ketika digunakan di keseharian. Nah, langsung aja ya kita lihat. This is the secret weapon to making the perfect sandwich. Ketika nanti kalian ngiklanin, ya, ada iklannya lalu mendarat. Ini singkat aja ya, bahkan cuma 18 detik. Jadi di sini ingin menunjukkan bahwa kalau kamu beli produk ini bisa mengganti mayones kamu dan
penggunanya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman punya produk yang mirip serupa seperti ini, bisa didemokan. Ini termasuk juga contoh cara mendemokan value produk yang kalian miliki ya. Oke, berikutnya adalah yang minuman tadi ya, minuman non alkohol tapi kayak punya efek kayak alkohol ya. Jadi tapi tanpa bikin hangover lah gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Buzz without the alcohol. Girl, put down the alcohol and pick up some plants. This is the Livener. This is for my party girls, my happy hour drinkers. It's the perfect pick-me-up for an event or even a party. I introduced you. Three secrets. Made with botanicals that give you a natural buzz. It's non-alcoholic, so I don't have to worry about getting a hangover the next day when I go to work. The Livener is loaded with schizandra berry that helps prevent early aging and stimulates your immune system. Guayusa is actually rich in antioxidants and natural caffeine. Oh my gosh, this stuff is amazing, no joke. Plants have the ability to heal and to boost mental and physical well-being. My boyfriend and I are obsessed. We have to give it a try. Kalau untuk contoh yang ketiga ini, kalian bisa juga bikin angle konten iklan untuk makanan dan minuman yang kalian jual itu adalah dengan angle mini review ya. Jadi review-review yang sudah kalian punya digabungin di sini, dibikin kayak ada sensasinya tuh kayak bombastis. Dan di awal tadi ini ada kayak semacam headline yaitu get a kick ass, tapi nggak boleh ada sensor ya. Get a kick ass buzz without the alcohol. Jadi kayak ada sensasi minum alkohol tapi tanpa adanya alkohol. Nah itu kan buat mereka yang minum alkohol itu menjadi suatu hal yang menarik. Nah ini juga bisa ya kalian buat seperti ini. Nah dari semua angle-angle konten iklan, contoh-contoh tadi itu tidak ada mana yang pasti nantinya akan menjadi konten iklan yang terbaik ya. Jadi kalian nanti juga silahkan ubuk-ubuk library, cari konten-konten di luar sana, lalu bikinlah beberapa konten iklan, lalu wajib kalian testing. Kalau di makanan dan minuman, goalnya itu adalah bikin mereka itu merasa kepengen nyoba. Itu dulu ya, bikin kepengen nyoba. Karena nanti kalau sudah nyoba dan kena lidahnya, ya karena lidah itu nggak bisa bohong ya. Sekali mereka merasa suka, ya akan lanjut. Last but not least, yang bisa bikin penjualan meningkat adalah penawaran untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini aku juga lihat dari klien-klien aku yang jualan produk makanan minuman ini. Yang pertama itu adalah, coba kalian implementasikan ini ya. Aku menyebutnya adalah beli yang kecil terlihat mahal, jadi milih yang agak gede. Ya, misalnya kalian memang punya produk makanan minumannya, bisa dibikin seperti itu. Katakanlah kalau beli yang ukuran kecil, itu harganya segini. Tapi kalau beli yang agak gede, nanti harganya terlihat lebih terjangkau. Nah, biasanya nanti akan ada kecenderungan untuk milih yang lebih besar. Berikutnya adalah beli lebih banyak, terlihat lebih terjangkau. Plus biasanya ada kayak subsidi ongkir mungkin kayak 20.000. Nah, ini yang dipotekan sama klien aku, yang aku infokan di awal tadi yang dia jualan makanan. Jadi ternyata kok dia bisa iklan 29 juta dapatnya di 129 juta dengan gross margin berapa tadi, coba ya supaya nggak salah, di angka 29 juta ya setelah dipotong biaya iklan. Itu karena satu customernya dia itu beli makanannya, produknya dia itu lebih dari satu, bahkan sampai 5 ya. Nah itu berarti agar mereka itu mau transaksi lebih, nah coba ya kalau belinya lebih banyak itu ada kayak potongannya gitu. Pokoknya ada stimulusnya agar mereka mau beli lebih banyak. Itu tadi ya tentang Facebook Instagram Ads untuk makanan. Buat kalian yang kepengen juga konsultasi seperti klienku tadi, silakan masih ada slotnya. Silakan daftar, linknya dari bawah ini. Silakan penuhi semua syarat-syaratnya dulu ya. Dan tentunya ini tidak untuk newbie, apalagi kalian yang belum mempunyai keadaan finansial yang oke ya. Silakan kalau berminat konsultasi ya, linknya ada di bawah, kita bisa lanjut. Ya, aku bisa mengarahkan kamu seperti klien kamu ini secara lebih detail ya, supaya nanti kemungkinan hasil iklannya bisa lebih bagus, dengan catatan produknya juga bagus ya. Tapi di konsultasi tidak ada garansi apapun ya. Sekali lagi linknya ada di bawah kalau mau daftar konsultasi.
Oke guys, itu aja untuk Facebook Instagram Match untuk kali ini. Yang kali ini kita bahas adalah makanan dan minuman. Semoga buat juragan-juragan yang jualan makanan dan minuman di luar sana ini bisa diaplikasikan ya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye. Ciao.